He's hooking. He's hooking. Damn, Ron, come on! What's the matter with you? Tomorrow. Let's do it tomorrow. There is no tomorrow. There is no tomorrow. Dari sebuah kementerian yang oh my god, kenapa tentang mereka lagi? Datang sebuah peristiwa yang buat panik satu negara, di mana lagi-lagi Indonesia jadi sasaran empuk buat kena serangan hacker. Dan lu mau tahu apa yang dilakuin sama lembaga terkait abis kena hack ini? Buat video penjelasan tentang ransomware, holy moly. Ransomware adalah salah satu taktik lain yang digunakan oleh peretas. Tujuannya adalah untuk menyandra data perusahaan sampai pengguna yang terkena dampak membayar jumlah uang tertentu yang seringkali bisa sangat besar. Kau pikir ini lucu? Dalam hubungannya dengan kosmik, iya. Baiklah Tuan Pelawak. Jadi begini caramu mendapatkan keuntungan. Apa? Ini hanya kredit biasa. Oh ya ampun. Pertama, gue prihatin sama masnya karena udah jadi bahan makian orang-orang, padahal yang bikin rusak gak cuma dia tapi satu instansi. Kedua, buat apa buset bikin video kayak ginian? Data orang lagi jadi sandaran malah bikin konten TikTok. Inilah Trailer Kocak, Pusat Data Nasional khusus Ransomware. Capek nggak lo ngeliat lagi-lagi berita soal kelalaian pemerintah tercinta kita dalam bertugas layaknya jobdesk yang harusnya mereka kerjain? Abis ngeliat berita soal another tapera yang ternyata masih lagi dikaji ulang. Bahkan ada yang bilang bocil harusnya bayar. Terus tiba-tiba ngide ada yang mau ngeblokir Twitter, yang akhirnya kagak jadi. Bener kan kata gue? Sekarang, kita harus kembali dibuat capek karena ada kabar kalau Pusat Data Nasional kena ransomware. Buat lu semua yang gak tahu, Pusat Data Nasional atau PDN itu sebenarnya salah satu programnya Pak Jokowi yang ngumpulin semua data dari berbagai kementerian buat tujuan akhirnya motong birokrasi kalau pemerintah butuh data macam-macam. Nah, yang harus gue kasih tahu di sini sebenarnya PDN itu belum sepenuhnya beroperasi karena masih dibangun yang katanya bakal selesai di bulan Oktober 2024. Ya, meskipun ada orang di Twitter yang bilang kalau dia nggak yakin ya bakalan kelar karena masalah vendor dan lain-lain, gue nggak terlalu ngerti, silahkan cek sosmed sendiri. Terus yang kena hack apaan bang kalau PDN-nya belum jadi? Jadi gini, menurut beberapa sumber berita yang gue baca, sekarang tuh lagi proses tahapan migrasi. Jadi setiap kementerian, lembaga, dan semua instansi negara lagi comply atau nyetor data-datanya lewat Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS. Nah ini, gue yakin beberapa dari semua udah pada tahu hasil lagi gimana ya. Pusat datanya kena hack, pemerintah langsung buat press release kalau ternyata kena ransomware. Hacker minta tebusan 8 juta dolar atau 131 miliar. Menterinya mundur dari jabatan. Salah berita, itu negara lain. Di sisi lain pemirsa, petisi mendesak Menteri Kominfo Budi Aris Setiadi mundur dari jabatannya menggema dalam situs change.org. You serious? Terus ada berita yang bilang kalau perangkatnya pakai Windows atau detailnya Windows Defender dilumpuhkan katanya. Banyak sepuh-sepuh IT yang ngasih pendapat kalau fatal banget sekelas data nasional negara harus disimpan lewat perangkat yang OS-nya Windows. Apalagi cuman pakai antivirus bawaan. Dan serangan ransomware biasanya jarang banget kena kalau komputernya pakai software yang ori. Gue kayaknya gak harus ngebahas ini soalnya udah bukan rahasia umum lagi anjir kalau orang-orang kita masih sering banget pakai software bajakan. Windows lah, Microsoft Office lah, Adobe lah. Alah, paling lu juga Adobe-nya nge-crack bang. Palelo AI 400.000 per bulan nih anjir, boncos gue lama-lama. This nigga is trash. Ya elah bang, Adobe mah kan halal di crack, dia kan kapitalis. Iya, gue kan cuma pengen lebih bersih aja coy penghasilannya. Tapi gue yakin banget nih, gak semua orang-orang tersayang di negara kita gitu juga pemikirannya. Boro-boro mikir lisensi, tiap ada proyek aja harus langsung kelar gitu produknya. Gimana mau ngurusin ginian? Sedihnya malah milih buat bikin kolam renang. Ini yang nge-share buzzer sendiri loh ya. Tapi kalau sampai sekarang tuh yang paling gampang dimasukin emang pemerintah punya. Apa pemerintah? Justru Paling situs gampang. pemerintah itu yang paling lemah ya. Harusnya bisa di situs pemerintah tuh bahkan sampai sekarang tuh jadi mainan. Jadi anak-anak baru belajar itu tes skill-nya tuh di sana. Astaga. Serius loh. Iya.
Berita terbaru ngasih tahu kita kalau akhirnya pemerintah nggak nurutin kemauannya si hacker. Dampaknya apa bang? Dampaknya siap-siap aja bakalan banyak berita terbaru yang ngasih tahu kalau data open source kita dijual sama hacker di Breach Forum. Yang terbaru tuh kalau nggak salah BPJS sama Dirjen Perhubungan, ya nggak sih? Lu tau yang serem apa? Data-data kayak gini kalau dibeli sama orang jahat bakal berbahaya banget coy. Orang nggak minjem pinjol tiba-tiba ditagih, SMS spam, ada yang tiba-tiba login di email lu, masih banyak lagi. Gue bukan orang yang tepat buat ngejelasin ini karena gue sadar background pendidikan gue bukan IT. Tapi lu bisa mantengin tweet dari sepupu IT di X yang juga aware soal masalah ini. Tidak akan. Lalu bagaimana memulihkan? Ya tunggu aja, ini kan lagi di ini. Ya itu kan keituannya bisa kita itukan. Nanti anunya kita iniin. Gue ngerasa aneh aja sih. Justru gue lebih percaya Google Drive gitu. Kayak perusahaan luar negeri buat nyimpen file-file sama bikin formulir penelitian. Susah banget ini menurut gue buat ngebalikin citranya lembaga-lembaga terkait yang ngurusin data. Rakyat Indo udah terlalu baik men menurut gue kalau cuma ngebecandain, ngebiarin bahkan nyuruh mundur orang-orang yang harusnya bertanggung jawab soal ini. 700 miliar loh budgetnya. Bener kata orang di DPR. Bro, gue juga gak nyangka sumber hidup gue bakalan setuju sama DPR. Ini bukan kelalaian, kebodohan. Yang lebih sedihnya lagi adalah kita juga yang disuruh buat jaga data bareng-bareng. Ini lagian siapa sih yang matiin Windows Defender-nya? Kebelet main DLC Elden Ring via gak crack apa gimana dah? Nah, tapi saya katakan apapun yang terjadi itu adalah tanggung jawab kita bersama. How? 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 I don't know. Stop it. Bapak game online yang kemarin nih. Mas-mas yang jadi bahan emosi orang Twitter. Website yang gak jadi diblokir. Gedung Industri 4.0. Sepuh IT. Kapitalis yang lagi dituntut Amerika. Bejirka, Yonglek dari Killing Me Outside, bapak yang pernah jadi materi stand up Panji Pragiwaksono, mas-mas yang ngeprediksi omongan menteri, dan bapak-bapak petinggi instansi negara. Inilah Troll PDN versus Ransomware. Yo, terima kasih banyak kalau udah ngeliat video ini. Jangan lupa like, comment, dan share. Dan itulah Terokocak, Pusat Data Nasional versus Ransomware. Pertama-tama gue pengen ngasih tau kalau misalkan pembuatan Terokocak ini dasarnya bentuk kekecewaan gue ya terhadap pihak-pihak yang terkait yang seharusnya bisa menjaga data kita. Tapi malah kita dapat kabar seperti ini karena serangan ransomware yang sebenarnya nggak bisa dibilang serangan juga sih ya. Soalnya ransomware itu kan lebih besar karena kecerobohan pengguna gitu. Either emang lagi nge-crack atau lagi matiin antivirusnya, gue nggak tahu ya. Cuma yang jelas kita udah dapat berita kayak gini. Awalnya gue nggak pengen buat Terkocak ini, kayak waktu ada kabar kalau misalkan orang-orang pada susah ngurus dokumen di imigrasi, gue diem. Waktu akhirnya ada press release kalau misalkan negara kena ransomware gitu, sampai hackernya minta tebusan 8 juta US dollar ya, atau 171 miliar, gue masih diem tuh. Terus ada berita kalau misalkan perangkatnya masih pakai Windows OS-nya, terus masih pakai antivirus bawaan doang, padahal lagi ngehandle data satu negara, gue masih diem doang ya. Sampai pada akhirnya gue ngeliat satu video yang ngasih lihat pejabat negara yang bilang kalau misalkan musibah ini, beliau bilangnya musibah ya, padahal menurut gue ini lebih ke kelalaian, karena kalau musibah kan datangnya tiba-tiba. Oke, jadi kita nggak tahu nih kapan nih kayak bencana alam segala macam. Ini gue bisa bilang lebih ke kelalaian. Kenapa? Karena ini ada langkah preventif yang bisa kita lakuin nih buat mencegah ini semua terjadi. Oke, beliau bilang kalau misalkan masalah ini tanggung jawab bersama. Plus kita masih kurang jurusan ilmu komputer sama orang-orang jago buat menangani masalah-masalah kayak gini. Tuh gue langsung ke-trigger karena gue nggak ngerasa digaji sepeser pun untuk melindungi data nasional. Dan ini opini gue juga. Menurut gue gak selayaknya sih pejabat tersebut beropini seperti itu. Syukur-syukur kagak chaos. Syukur-syukur orang kagak langsung ngelakuin hal-hal macem-macem gitu men, karena panas disuruh buat tanggung jawab gitu. Padahal itu tugasnya orang-orang yang emang punya posisi di sana gitu menurut gue. Dan gue jadi ingat waktu zaman-zaman Kominfo gitu ya, buat program kayak PSE, terus ngeblokir beberapa website yang notabene menyambung hidup beberapa orang-orang di Indo gitu ya, ilustrator, konten kreator ya. Kita jadi nggak bisa ngakses game, Steam, PayPal, Epic segala macam. Terus beberapa hari kemudian kita dapat kabar lagi kalau misalnya Twitter juga bakalan
diblokir gitu, yang mana alhamdulillah kagak gitu ya. Maksud gue kok kayak nggak ngerasa ada evaluasi dan juga penanggulangan ya. Maksud gue kayak serangan cyber kayak gini udah di mention, udah disentil, udah disinggung di Pilpres sama Pak Anies dan juga Pak Ganjar coy. Masih inget kan waktu Pak Prabowo dikasih nilai berapa itu, lupa gue. Ya segitulah. Terus belum lagi waktu serangan Bjorka. Gue yakin itu masih fresh lah di dalam pikiran lo gitu men. Menurut gue harus ada yang tanggung jawab sama kekacauan ini. Maksud gue serangan ransomware ini nggak bisa disebut serangan, tapi bisa ngelumpuhin banyak banget kegiatan-kegiatan kementerian. Dan sudah pasti ngerugin beberapa orang-orang juga ya. Gue gak termasuk orang yang ngerasa disusahin ketika emang lagi ada masalah kayak gini gitu. Beberapa orang-orang di Twitter udah mulai berkomentar soal hal ini. Ada yang susah ngurus visa lah, susah ngurus apalah segala macem. Gue gak terlalu kena. Tapi masa kita harus nunggu ngerasa dulu sih baru punya empati, ya gak sih? Tapi itu cuma opini liar gue doang. Opini gue juga gak terlalu penting kalau misalnya dibandingin sama orang-orang yang emang sekarang lagi kerja atau orang-orang yang emang kerja di bidang IT. Jadi ya gue sebagai konten creator biasa cuma bisa ngeliat nanti keadaannya kayak gimana. Gue cuma bisa nginformasiin ke lu pada kalau misalkan sekarang terjadi hal yang kayak gini. Seenggaknya lu juga harus tahu biar nanti ketika emang lu ngerasa pada akhirnya lu tahu ini semua bermuaranya dari mana. Jadi itu aja mungkin dari gue. Terima kasih banyak udah nonton Terakocak. Jangan lupa share buat orang-orang yang jago IT. Gue pengen lu berdiskusi di kolom komentar. Jangan lupa ditulis di kolom komentar ya. Itu aja mungkin dari gue. Terima kasih banyak. Sampai jumpa.